Ya baik, kita lanjutkan ke pertengahan materi selanjutnya ya. Jadi kita udah belajar pipa U. Nah sekarang kita belajar tentang mirip pipa U ya, namanya hukum Pascal ya. Jadi kalau pipa U itu pipanya huruf U, tetapi jadi si lebar atau luasan dari pipanya itu harus sama kanan dan kiri. Nah kalau di sini di hukum Pascal justru berbeda. Jadi nanti di sini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, gitu. Jadi di sini ada A1, di sini ada A2. Nah, di sini ada zat cairnya di sini di ketinggian yang sama. Jadi syaratnya di sini untuk masuk ke rumus yang akan Bapak sampaikan yaitu dia memiliki ketinggian yang sama. Jadi ini ada piston. Piston itu adalah bagian penutup si ini ya, si lubangnya ditutup ya supaya zat cairnya tidak keluar. Nah, itulah piston. Atau kalau misalnya kamu lihat suntikan gitu ya, kan ada karetnya tuh. Nah karet itu kan mencegah si cairan di dalam suntikan itu supaya tidak keluar. Nah di sini juga fungsinya sama, cuma tidak selalu harus dari karet. Ya kenapa? Karena kalau bentuknya pipa hidrolik kayak kamu tahu, mobil saat dicuci kan dia ada pipa yang tiba-tiba keluar dari bawah, yang dia mengangkat si mobil tersebut naik ke atas. Nah inilah salah satu prinsip dari pipa hidrolik tersebut, dimana konsepnya adalah pipa yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan lebih besar yang sebelah kanannya. Ini yang buat ngangkat ini yang sebelah kanan yang lebih besar. Yang sebelah kiri ini pipa yang mendorongnya. Nah di sini luasnya A1, di sini luasnya adalah A2. Di sini ada gaya F1, di sini ada gaya F2. Untuk gambar ini gaya terkadang dibolak-balik gitu ya. Kalau maksudnya di sini ada F2 ke bawah, ini berarti bisa jadi berat, ada benda di atas yang mempunyai berat sehingga dia dorong ke bawah. Kalau nanti ada F2 gambarnya ke atas, maksudnya adalah dia dorong F1 sehingga dia memberikan F2 ke atas, seperti itu ya. Nah selanjutnya gimana Pak? Kita pakai konsep tekanan Pascal ya, dimana tekanan itu rumusnya adalah F per A ya, maka tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan di ketinggian yang sama. Ingat, di ketinggian yang sama. Jadi di sini P1 akan sebanding di sini P2. Nah, jadi ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F bisa berupa gaya ya, gaya berat M kali G. A bisa berupa jari-jari yang diketahui, jadi bisa PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Tetapi jadi kalau kita mau ganti bisa gimana Pak? Jadi ini M1 kali G, sini M2 kali G. Nah ingat ya, kalau kamu ubah, berarti ini diketahui mau M, di sini juga M ya. Kalau misalnya ini nggak diketahui M, cuma F2 doang, ini nggak usah diubah. Tapi kalau dua-duanya sama M, nah ini boleh disajikan seperti ini, coret-coret ya, karena sama-sama mengandung M. A nya misalnya R, berarti ini PR kuadrat, sini juga PR kuadrat. Yang sama kita coret lagi, ini R1, ini R2 ya, seperti itu. Nah Pak gimana kalau pakai D? Sama ini D1 kuadrat, D2 kuadrat, 1/4-nya sama-sama dicoret. Jadi kalau D ini mirip kayak gini, cuma tinggal ganti saja seperti itu. Nah di sini soalnya lebih mudah, tinggal masukin langsung dapat gitu ya. Yang sulit kayak gimana Pak? Yang sulit yang tingkatnya di atas dia kalau misalnya ketinggiannya berbeda. Lah tadi Bapak bilang syaratnya itu tingginya sama. Itu Bapak bilang jika nanti rumusnya seperti ini ya. Jadi ini kalau rumus seperti ini dengan syarat D ketinggian yang sama. Jadi kalau ketinggiannya beda, kamu nggak bisa pakai rumus yang ini. Terus gimana Pak cara nyarinya? Ya cara nyarinya adalah
kita gambar ya, misalnya seperti ini. Misalnya piston yang satu di sebelah sini, piston yang kedua di sebelah sini. Oh, beda tinggi kan? Oke, sini ada F1 ya, sini ada F2, seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi cara mengerjakannya emang kelihatannya sulit ya. Tingginya beda ya, gimana dong caranya? Mirip kayak pipa U, mana garis yang paling rendah kan sebelah kiri, kita bikin garis titik-titik ke sebelah kanan. Artinya di sini ada zat cair nih, ada fluidanya di sini. Nah, maka di sini ada tekanan 1, di sini ada tekanan 2 dari gaya ini, ada tekanan 3 dari zat cair. Kenapa? Karena zat cair ini di atas garis, sehingga ada tekanan hidrostatisnya. Jadi tekanan sebelah kiri sekarang sama dengan tekanan sebelah kanan. P1 sama dengan P2 plus P3. P1 F1 per A1, P2 F2 per A2, P3 jangan F3 per A3. Tapi karena ini zat cair, maka ini rho GH, rho 3 G H3. Nanti dia punya ketinggian. Nah, seperti itu. Ini tentang hukum Pascal, di mana berbicara tentang pompa hidrolik atau pipa hidrolik seperti itu. Nah, ini nanti tinggal dikembangkan. Kalau misalnya massa, ya tinggal kamu ganti massa, kali gravitasi. Kalau jari-jari harus lengkap ya, pi r kuadrat. Kenapa, Pak? Karena kita nggak bisa coret di sini, nggak ada pi ya. Kalau ketiga-tiganya ada pi baru bisa kita coret. Tapi kalau enggak ya udah. Makanya seharusnya kalau seperti ini nanti biasanya A-nya ya, ini udah ketahuan misalnya 10 cm persegi, A1, A2 misalnya 20 cm persegi, seperti itu ya. Kalau nggak ada, Pak, ya berarti kamu cari pakai pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat, seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Nextnya adalah kita berbicara tentang gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes ini akhir ya kita omongin ya. Nah, sebelum masuk ke gaya Archimedes, kita masuk ke beberapa kondisi. Nah, ini misalnya zat cair yang sama, sebenarnya zat cair yang berbeda pun tidak mengapa ya. Ada 3 kondisi, terlihat ya. Ini terapung, ini melayang, ini tenggelam. Nah, kalau terapung ini dia ada di sebagian permukaannya ada di atas air, sebagiannya ada di bawah. Jadi tidak di atas air semuanya. Jadi nggak mungkin terapung itu semuanya di atas air. Kalau di atas air semua itu namanya kayak gaya tegangan permukaan yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Kayak misalnya kenapa sih laba-laba bisa tidak tenggelam? Bukannya tidak tenggelam dan juga bukan terapung dia, tapi benar-benar dia tidak masuk ke dalam air gitu ya. Seperti itu. Nah, penyebabnya kenapa seperti ini sih? Berarti ini massa jenis bendanya lebih ringan dibanding massa jenis si fluidanya atau zat cairnya. Bukan massanya, tapi massa jenisnya. Berbeda massa dengan massa jenis, gitu ya. Itu mengapa si kayu bisa mengambang gitu ya. Selain kayu bisa juga plastik, apalagi gitu ya, mungkin banyak ya. Kalau melayang, ini massa jenis bendanya sama persis dengan massa jenis zat cair. Jadi dia di bawah permukaan, ini permukaan ya, di bawah, tapi juga tidak tenggelam, jadi dia tidak tenggelam.
Nah, ini konsepnya dipakai untuk dua ini dipakai untuk kapal selam ya. Jadi dia menaikkan dan menurunkan massa jenis dari kapal selam itu dengan cara dimasukkan air dan dikeluarkan air gitu ya ke dalam kapal selam. Selanjutnya tenggelam. Kalau tenggelam ini berarti massa jenis bendanya jauh lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Nah, kita fokusnya nanti lebih ke arah dua ini gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih benda bisa terapung ya, padahal kan dia punya berat. Berarti ada yang membuat dia terapung gitu kan. Apa sih, atau bisa melayang, apa sih yang bisa membuat dia melayang atau terapung? Nah, semua benda kalau masuk ke dalam zat cair maka dia akan mengalami yang namanya gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu arahnya ke atas ya. Jadi dia punya gaya ke atas ya, seperti ini. Jadi dia punya gaya Archimedes ke atas gitu ya. Nah, ini dia punya berat, tapi dia juga punya gaya Archimedes. Besarnya gaya Archimedes itu sebanding sebenarnya dengan berat air yang dia pindahkan, oleh benda tersebut. Jadi seharusnya kan ini ada air di sini, tapi ada benda tersebut. Nah, besarnya berat air yang harusnya ada di sini itu sebanding dengan gaya Archimedesnya. Nah, tapi kita nggak tulis massa air kali gravitasi gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin menghitung massa air tersebut gitu ya. Nah, ingat massa itu kan rho kali V. Nah, ini diganti jadi rho. Ini kita ganti fluida aja ya. Rho fluida kali V fluida dikali G. Nah, G-nya biasanya ada di tengah nih, dipindahin sama rumusnya. Jadi G-nya jadi seperti ini. Pindah di tengah-tengahnya. Nah, inilah gaya Archimedes yang ada di dalam buku gitu ya. Rho GV. Ingat awalnya ini apa sih? Ya berat air itu ya. Jadi seperti itu, atau berat zat cair tersebut. Nah, untuk mengetahui biasanya nanti kalau soal seperti ini, maka yang dicari adalah massa jenis bendanya. Untuk itu kita akan masuk ke contoh soal. Kita hapus dulu ya. Di sini ada sebuah zat cair. Nah, ini ada bendanya terapung. Misalnya di atas permukaan air adalah 40%. Jadi ada sebuah benda yang 40%-nya ada di atas permukaan air. Berapakah massa jenis benda tersebut? Kita tahu bahwa dia punya berat dan dia punya gaya Archimedes. Nah, jadi gaya Archimedesnya ke atas itu sebanding dengan beratnya. Karena dia tidak naik lagi dan tidak turun lagi, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Gaya Archimedesnya ke atas dikurangi gaya beratnya 0. Jadi gaya Archimedesnya sebanding dengan beratnya. Gaya Archimedes itu rho V, rho F, G, VF sama dengan ini M kali G gitu, massa benda kali gravitasi. Tapi kan massa juga bisa diubah jadi kayak tadi gini ya. Jadi rho benda G, G benda seperti ini. Nah, yang tanya ini rho bendanya gimana Pak? Misalnya ini adalah air gitu ya. Air udah pasti rho-nya 1000 gitu ya. Terus volume fluida adalah volume benda. Di dalam fluida berapa? 40%. Salah, bukan 40%. Kalau 40% ini di atas airnya. Berarti yang di bawah airnya 60%. 60% itu 60 per 100. Berapa tuh? 0,6. 60 bagi 100. Dari volume benda. Jadi PF-nya itu bukan 0,6 doang. Salah kalau kita nulis 0,6. Tapi 0,6 dari volume bendanya. Ini rho benda kali V benda. Coret kali 600 kilogram per meter kubik. Nah, seperti itu. Bisa? Gitu ya. Nah, jenis-jenis yang lain dari model seperti ini ada
gabungan juga ya. Misalnya ada seperti ini, dia harusnya terapung tapi ditahan sama sebuah tali, ditahan ke bawah sama sebuah tali ya. Dia punya berat, ada gaya Archimedes ke atas, nanti tanya tegangan talinya berapa. Ini tinggal tegangan tali kan ke bawah positif, W-nya positif ke bawah, ke atasnya negatif sama dengan 0. Jadi kalau tanya tegangan tali, gaya Archimedesnya dikurangi gaya beratnya dia. Pas selanjutnya gimana? Ya tinggal kamu masukin aja rumusnya nih. W-nya boleh pakai begini, boleh M kali G. Ya. Dapat nggak Pak? Dapat, harusnya seperti itu. Ada lagi nggak bentuk yang lain? Ada gitu ya. Ini ditahan sama tali, nanti bisa jadi ditahan sama suatu benda yang lain. Apa tuh Pak? Pegas. Jadi pegas ini ketarik ke atas, nanti dia punya delta X. Yang tanya delta X-nya, pertambahannya berapa. Jadi gaya pegas dia narik ke bawah ya, sebagai akibat ditarik ke atas oleh benda ya. Ini gaya Archimedes, sini ada, harusnya ada di tengah ya, W benda. Jadi gaya apa nih, pegas gitu ya, gaya pegas ditambah beratnya ke bawah dikurangi gaya Archimedes ke atas sama dengan 0. Min ke atas plus ke bawah. Kalau mau dibalik juga boleh ya, kalau sama dengan 0 itu bebas. Jadi F nya sama dengan C min W. F nya itu K dikali delta X sama dengan gaya Archimedes min W. Ini delta X nya bisa kita cari, K nya harusnya ada nanti, FHC nya bisa kita cari, W nya bisa kita cari, nanti delta X berarti kita bisa dapat seperti itu. Ini tentang benda yang terapung ya. Selanjutnya nanti kalau untuk benda yang melayang ya, itu karena rho benda sama dengan rho fluida itu begitu diketahui ya masih jenisnya langsung kamu jawab aja sama. Di dalam air dia melayang ya, berarti masih 1000 karena air masihnya 1000. Nah yang ketiga adalah yang tenggelam. Nah yang tenggelam ini nanti gimana Pak kalau yang tenggelam? Kalau yang tenggelam itu ya, dia ada di dalam zat cair, tapi posisi bendanya ada di dasar ya. Ini tenggelam posisinya. Nanti pasti dia akan berbicara tentang berat dia di udara atau WU, berat dia di dalam air atau WA, sama gaya Archimedesnya dia. Nah, berat di udara misalnya 10 Newton gitu ya. Ini misalnya. Terus berat di airnya dia 6 Newton. Berarti gaya Archimedesnya berapa? Ya kita gambarin aja ya. Ini kan beratnya. Ini gaya Archimedes. Nah, seseorang atau sebuah benda yang 10 Newton didorong ke atas dengan berapa Newton sih supaya jadinya cuma beratnya 6? Berarti kan dikurang ya. Jadi gaya Archimedes ini hasil pengurangan W udara dikurangi W air. Berat dia di udara dikurangi dengan berat dia dalam air. Jadi 10 kurang 6 berapa? 4 Newton. Pak, kalau ditanya ternyata volumenya berarti tinggal tulis rho GV. Rho-nya, misalnya ini air berarti ya, ini air gitu ya. Ini V fluida atau V air juga boleh. Maksudnya volume bendanya di dalam air. Tapi semuanya dalam air, berarti ini boleh diganti volume benda aja juga boleh. Ini di volume benda. Rho airnya 1000, G-nya 10. Ini kan nolnya ada 4 ya. Jadi volume benda sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Tadi ini 10 pangkat 4, ya sini jadi 10 pangkat min 4 meter kubik. Seperti itu. Nah, ini bisa dibolak-balik ya. Terkadang nanti ada WU, terus ada rho. Nah, Pak, kalau ada rho gimana Pak? Bisa kan kita nyari rho-nya? Ya bisa. Rho itu apa sih? Massa per volume. Pak, kan nggak ada masanya. Ada. Dari mana Pak masanya? Kan ini berat itu massa kali gravitasi. Berarti ini gravitasi kan 10 nih. Berarti masanya berapa dong? Berarti masanya adalah 10 atau W udaranya dibagi G. Berarti 10 bagi 10. 1 kilogram. Berarti ini kalau kita masukin masanya 1 kilogram dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 naik ke atas 10 pangkat 4 atau 10.000
dibagi 4. Berapa tuh? 2.500 kg per meter kubik. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti berat udara dan berat. Nanti bisa dibalik ya. Jadi massa jenis diketahui, weight udara diketahui, nanti cari misalnya weight air gitu ya. Kan ini kita dapat massanya, dari massa jenis kita dapat fluid, volumenya, dari volume nanti kita dapat gaya Archimedes-nya, nanti W airnya tinggal dikurangi WU kurang FHC, tinggal dikurangi FHC gitu ya. Ya seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Tinggal nanti latihannya saja ya. Sekian, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.